Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Freeze Anime. Kali ini Mimin ingin memberikan kalian rekomendasi anime, yaitu 10 anime bergenre romance. Sekilas info, genre romance adalah genre tentang percintaan antara karakter utama dengan karakter yang lain. Peringatan, hal-hal di dalam anime romance bisa membuat kalian baper. Jadi yang jomblo siapin mental aja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke anime nomor 10. Nomor 10, Kaguya sama Love is War. Di Akademi Suchin yang terkenal, Miyuki Shirogane dan Kaguya Shinomiya adalah perwakilan tertinggi dari badan siswa. Miyuki menjabat sebagai ketua OSIS, sedangkan Kaguya sebagai wakilnya. Kaguya merupakan seorang putri tertua dari keluarga Shinomiya yang kaya raya dan unggul dalam segala hal. Persatuan antara mereka berdua membuat iri seluruh siswa, dan para siswa menganggap mereka sebagai pasangan yang sempurna. Namun meskipun begitu, keduanya sudah mengembangkan perasaan satu sama lain, tetapi tidak ada yang mau mengakuinya. Bagi mereka yang pertama mengaku kalah, akan dipandang rendah, dan akan dianggap lebih rendah. Dengan kehormatan dan kebanggaan mereka yang dipertaruhkan, Miyuki dan Kaguya sama-sama bertekad untuk menjadi pemenang di medan perang cinta ini. Nomor 9, Kimi ni Todok. Dikenal karena mirip dengan karakter Sadako, Sawako Kuronuma diberi julukan Sadako, dan disalahpahami menjadi menakutkan dan jahat seperti karakter fiksinya, meski memiliki sifat pemalu dan manis. Sawako bermimpi untuk berteman dan menjalani kehidupan dengan normal. Sawako juga menyukai Souta Kazehaya yang ceria dan ramah, anak laki-laki paling populer di kelasnya. Sejak pertemuan pertama mereka, Sawako mengagumi kemampuan Kazehaya untuk menjadi pusat perhatian dan bercita-cita menjadi seperti dia. Saat Kazehaya mengadakan uji keberanian untuk seluruh kelas dan mendorongnya untuk hadir, Sawako melihat ini sebagai kesempatan untuk bergaul dengan teman sekelasnya, dimulai dengan Ayane Yano dan Chizuru Yoshida. Melalui setiap pertemuan dan emosi baru yang dialaminya, Sawako yakin bahwa pertemuan dengan Kazehaya telah mengubahnya menjadi lebih baik. Nomor 8, Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Chiyo Sakura adalah gadis sekolah menengah ceria yang jatuh cinta pada Umetaro Nozaki. Banyak kebingungan Chiyo ketika dia mengaku pada Nozaki. Bukannya membalas, Nozaki malah memberi Chiyo tanda tangan yang tidak dikenalnya. Ternyata, remaja laki-laki yang ia sukai itu sebenarnya adalah mangaka shoujo yang disegani, diterbitkan dengan nama pena Sakiko Yumeno. Serangkaian kesalahpahaman menyebabkan Chiyo menjadi salah satu asisten manga Nozaki. Ketika menjadi asisten Nozaki, banyak peristiwa lucu yang terjadi kemudian. Chiyo juga berteman dengan banyak teman sekolahnya yang unik, termasuk rekan asistennya yang tampaknya tidak tahu malu, Mikoto Mikoshiba, dan pangeran sekolah, Yukashima. Gekkan Shoujo Nozaki-kun mengikuti cerita Chiyo yang berusaha membantu Nozaki dengan manganya dan berharap dia akhirnya menyadari perasaannya. Nomor 7, Kaijo wa Maid sama. Misaki Ayuzawa menjadi ketua OSIS di SMA Seika. Di SMA yang didominasi pria, dia menjadi ketua OSIS wanita pertama melalui kejujuran dan ketekunannya. Sejak Misaki dipromosikan ke posisinya, dia telah bekerja tanpa lelah untuk memastikan kehidupan sekolah yang lebih baik untuk semua anak perempuan. Meskipun demikian, Misaki sangat ketat dengan anak laki-laki, yang membuatnya mendapatkan gelar Presiden Iblis. Suatu hari, setelah mendengar seorang gadis menangis di lorong, Misaki bertemu dengan Takumi Usui, anak laki-laki paling populer di sekolah, saat dia menolak pengakuan cinta. Marah dengan apa yang dilihatnya, Misaki menegurnya karena membuat gadis itu menangis. Namun, Usui acuh tak acuh dan mengabaikannya. Tanpa diduga, Misaki segera bertemu dengan Usui lagi, tapi kali ini saat dia bekerja di Night Cafe. Malu karena seseorang mengetahui tentang pekerjaan rahasianya, Misaki berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan Usui menghancurkan reputasinya. Namun, Usui malah semakin sering mengunjungi kafe Maid tempat Misaki bekerja. Alasannya untuk mengamati dan menggoda Misaki yang sedang bekerja, apakah Usui bisa menjaga rahasia Misaki.
Nomor 6 Ookami Soujo Tukuro Ouji. Erika Shinohara telah berbohong kepada temannya kalau ia mempunyai pacar, alasannya untuk mendapatkan rasa hormat dari teman-teman barunya. Jadi ketika mereka meminta foto pacarnya, dia buru-buru mengambil foto orang asing yang tampan. Tanpa disangka, teman-teman barunya mengenal cowok tampan itu bernama Kyuya Sata, seorang cowok yang populer dan baik hati. Terperangkap dalam jaring kebohongannya sendiri, Erika berusaha menghindari kebohongan yang ia buat dengan menjelaskan kesulitannya kepada Kyuya dan berharap dia akan berpura-pura menjadi pacarnya. Tapi Kyuya bukanlah malaikat seperti yang terlihat, dia sebenarnya adalah orang sadis yang kejam, dan memaksa Erika untuk menjadi anjingnya, dengan imbalan menjaga rahasianya. Dengan enggan, Erika menerima kesepakatannya. Setelah sekian lama menjadi peliharaannya Kyuya, Erika segera mulai melihat sekilas tentang sifat asli Kyuya dan mulai jatuh cinta padanya. Akankah Kyuya akhirnya membuat Erika menjadi wanita yang jujur, atau dia ditakdirkan untuk menjadi pacar Kyuya selamanya? Nomor 5 Koi wa Ameagari no Yumi. Akira Tachibana merupakan seorang siswi sekolah menengah pendiam dan mantan pelari yang tidak dapat balapan lagi seperti dulu, sejak dia mengalami cedera kaki yang parah. Dan meskipun dia dianggap menarik oleh teman-teman sekelasnya, dia tidak tertarik dengan laki-laki di sekitar sekolah. Saat bekerja paruh waktu di Garden Cafe, Akira mulai mengembangkan perasaan untuk manajer seorang pria berusia 45 tahun bernama Masami Kondo, terlepas dari perbedaan usianya yang jauh. Kondo menunjukkan perhatian dan kebaikan yang tulus kepada pelanggan di restorannya. Berkat sifat itulah, Akira menyukai manajer itu dan banyak menghabiskan waktu di restoran. Semakin lama Akira bekerja, semakin kuat juga perasaannya kepada manajer tersebut. Terbebani oleh emosi yang tidak pasti ini, Akira akhirnya memutuskan untuk mengakui cintanya. Apakah manajer tersebut akan menerima perasaan Akira? Nomor 4 Akagami no Shirayuki Hime. Meskipun namanya berarti Putri Salju, Shirayuki adalah seorang gadis ceria berambut merah yang tinggal di negara Tanbarun dan bekerja dengan rajin sebagai apoteker di toko herbal miliknya. Hidupnya berubah drastis ketika dia diminta menjadi selir oleh Pangeran Tanbarun yang konyol, bernama Pangeran Raji. Tidak mau melepaskan kebebasannya, Shirayuki memotong rambut merah panjangnya dan melarikan diri ke hutan, di mana dia diselamatkan oleh Zen Wistalia, seorang pangeran kedua dari negara tetangga. Semenjak kejadian tersebut, mereka berdua pun mulai saling jatuh cinta. Akagami no Shirayuki Hime menceritakan perjalanan Shirayuki menuju kehidupan baru di istana kerajaan Clarines, serta upaya Pangeran Zen untuk menjadi seorang pangeran yang layak. Saat persahabatan yang setia terjalin dan musuh yang mematikan mulai terbentuk, Shirayuki dan Zen perlahan belajar untuk saling mendukung satu sama lain saat mereka berjalan di jalan masing-masing. Nomor 3 Arakawa Under the Bridge. Ichinomiya Kou, seorang cowok elit dan kaya yang terpaksa tinggal di bawah kolong jembatan karena berhutang budi dengan seseorang. Kou hidup di bawah kolong jembatan dengan orang-orang yang memiliki rupa dan sifat yang aneh, membuat Kou yang normal tidak bisa hidup dengan tenang. Inilah cerita komedi keseharian Kou di bawah kolong jembatan. Nomor 2 Taisou Otome Otogibanashi. Tamahiko Shima tinggal sendirian di pegunungan Chiba setelah kehilangan tangan kanannya dalam kecelakaan mobil yang sama yang merenggut nyawa ibunya. Dianggap tidak mampu oleh ayahnya dan kerabat kaya lainnya, dia telah dipaksa ke pengasingan dan mengalami hari-hari kosong untuk membaca dan malam tanpa tidur dari kecemasan yang tak tertahankan. Tamahiko pasrah tinggal di pegunungan dan menunggu kematian untuk mengakhiri penderitaannya. Namun, pada suatu malam bersalju, Tamahiko terganggu oleh seseorang yang mengetuk pintu. Dia kemudian bertemu dengan Yuzuki Tachibana yang berusia 14 tahun, yang mengumumkan bahwa dia telah menjadi calon istrinya. Tiba-tiba, Tamahiko ingat ayahnya berjanji akan mengiriminya pengantin untuk membantunya mengatasi hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Meski dijual sebagai pengantin untuk membayar hutang keluarganya, Yuzuki terbukti bijaksana, rajin, dan berdedikasi pada Tamahiko. Akankah Tamahiko yang lelah akan dunia bisa berubah berkat Yuzuki?
Nomor 1 Rakude Kishi no Cavalry. Ada beberapa manusia di dunia ini dengan kemampuan untuk memanipulasi jiwa mereka untuk membentuk senjata ampuh yang dijuluki Blazer. Para Blazer belajar dan berlatih di Akademi Hagon yang bergengsi untuk menjadi ksatria penyihir. Di antara para siswa ada seseorang yang disebut kegagalan bernama Iki Kurogane, satu-satunya Blazer berperingkat F. Namun, ketika siswa terburuk di Akademi melihat Stella Vermilion, seorang Blazer peringkat A yang kebetulan juga seorang putri dalam keadaan telanjang, dia menantangnya untuk berduel dengan taruhan yang mengerikan. Yaitu yang kalah menjadi budak pemenang. Tidak mungkin Stella bisa kalah, kan? Saat ia mencoba untuk membuktikan kekuatannya kepada dunia yang mempercayainya sebagai yang terlemah, Iki mendapatkan teman, kebijaksanaan, dan pengalaman baru. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Buat yang nonton sama pasangannya, Mimin harap animenya bisa bikin kalian makin serasi. Dan buat para wibu jomblo bisa bikin baper dan segera mencari pacar. Sekian dulu dari Mimin, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di rekomendasi anime selanjutnya.